Bu Eva sudah terlihat ya. Tadi sudah banyak disampaikan oleh narasumber, sebelumnya oleh Bu Sri, Bu Direktur, Pak Aditya juga terkait dengan anggaran. Kami sebelumnya sampaikan permohonan maaf, harusnya Pak Asdep hadir, tiba-tiba beliau juga ada suatu hal, jadi saya menggantikan beliau. Pertama, Bapak Ibu sekalian, untuk 2022 rekrutmen P3K ada sesuatu yang berbeda karena berdasarkan tes setahun sebelumnya, ini kaitannya dengan pendidikan. Kalau non-guru, rekrutmen relatif sama seperti tahun sebelumnya. Nah, untuk itu kami sampaikan untuk yang di bidang pendidikan. Kalau kita lihat tahun lalu, seperti yang disampaikan Pak Aditya, Bu Sri juga, Bu Direktur, kebutuhan guru tahun lalu itu sekitar 1 juta sekian. Kemudian jumlah formasi yang diusulkan oleh Pemda itu setengahnya. Dan yang lulus itu sekitar 58% terisi. Jadi masih ada sisa formasi. Kalau kita lihat dari mekanisme seleksi kemudian datanya, tadi juga sudah secara detail disampaikan oleh Bu Sri, masih ada sisa sekitar 212.000 sekian formasi. Nah, tahun lalu Bapak Ibu sekalian, dari kebutuhan 1.500.000 sekian itu formasi yang diajukan oleh Pemda. Nah, dari 500 sekian itu ada 239.000 yang lulus memenuhi formasi. Nah, kemudian ada 193.954 guru lulus namun tidak dapat formasi. Nah, ini salah satu, jadi 21% guru lulus tidak mendapatkan formasi, lulus tahun 2021. Kemudian di tahun 2022, tadi ada tanda petik, ada guru lulus tidak mendapat formasi, lulus tahun 2021 tidak mendapat formasi. Nah, berdasarkan surat kami ke tempatnya Pak Aditya tadi, sudah disampaikan juga oleh Pak Aditya, kebutuhan untuk guru di tahun 2022 itu 758.000 dengan sekian mempertimbangkan formasi tahun lalu sebelumnya. Jadi terakumulasi 758.000. Nah, namun Bapak Ibu sekalian, sampai saat ini yang usul masuk di formasi yang diusulkan oleh Pemda baru sekitar 16,7%. Jadi belum banyak. Kalau misalkan formasi 758.000 sudah disampaikan ke Kementerian Keuangan, ini berdasarkan data dari Kemdikbud. Kemudian teman-teman Pemda mengusulkan saat ini baru mengusulkan 127.000. Padahal dana sudah dialokasikan tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Dirjen, Pak Aditya juga. Ini ada untuk kebutuhan P3K. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, tahun lalu 2021 mekanismenya usulan kebutuhan ASN diajukan oleh masing-masing kementerian lembaga pemerintah daerah, kemudian Menpan menetapkan atau persetujuan formasinya, kebutuhannya, baru kemudian dilakukan proses seleksi. Nah, di dalam seleksi, misalkan ada Pak Budi melamar menjadi guru yang dibuka lowongan formasinya. Nah, dia rinci masuk di dalam formasinya. Nah, akhirnya banyak guru yang lulus passing grade tapi tidak mendapat tempat. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, dari hasil tahun lalu itu ada sekitar 117.939.000 itu lowongan guru tidak ada pelamarnya sama sekali, 3T itu. Padahal kebutuhan dari 1 juta yang diusulkan oleh Pemda 500,6, tadi juga disampaikan Bu Sri, Bu Direktur, kemudian yang lulus sekitar 239.000, dan bahkan ada yang tidak melamar. Nah, ini muncul isu untuk di penyusunan passing grade mau diturunkan supaya bisa menaikkan untuk memenuhi kebutuhan optimalisasi di formasi. Tapi nanti resikonya untuk penurunan kualitas, artinya kalau bermain di passing grade nanti semakin turun passing grade, semakin turun kualitasnya.
Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk itu di tahun 2022, belum bisa pindah slide-nya ya. Di tahun 2022 ini perlu ada rekrutmen yang berbeda. Yang pertama, penetapan kebutuhan didasarkan pada untuk guru misalnya, ditetapkan oleh berdasarkan rekomendasi oleh Kemdikbudristek. Jadi Kemdikbudristek ini dia sebagai helikopter view kebutuhan suatu jabatan fungsional, misalnya guru. Sama halnya misalnya juga teman-teman di Kementerian Kesehatan. Teman-teman di Kementerian Kesehatan untuk helikopter view-nya kebutuhan itu secara nasional mereka yang mestinya lebih tahu untuk kebutuhan tenaga kesehatan berapa. Nah, dalam hal ini sebagai contoh, sebagai exercise, tahun 2022 ini rencana kebijakan guru didasarkan pada rekomendasi Kemdikbudristek dengan memprioritaskan guru yang lulus NAB tahun 2021 namun tidak mendapat formasi. Kedua, penetapan kebutuhan formasi oleh Kemenpan sepanjang anggaran disetujui oleh Kementerian Keuangan. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Aditya, Pak Dirjen juga terkait dengan keuangan. Nah, berikutnya yang ketiga, proses seleksi prioritas peserta yang lulus NAB tahun 2021. Jadi untuk tahun 2021 yang lulus nilai ambang batas sekitar 129.000 sekian, itu akan mendapatkan rencana karena mereka sudah melakukan tes dan lulus tetapi belum dapat formasinya. Ini menjadi prioritas di tahun 2022 untuk mendapatkan tempat atau formasi sebagai prioritas. Nah, misalkan di dalam peserta kemarin yang lulus Pak Budi misalnya, beliau sebagai guru THK 2 mengikuti seleksi 2021 dan lulus passing grade, namun kemudian Pak Budi ini tidak mendapat formasi karena kalah bersaing dan guru lainnya di seleksi kompetisi 2. Nah, di 2022 ini akan dialokasikan formasi untuk Pemda di sekolah Pak Budi agar Pak Budi dapat melamar di sekolahnya. Ini sedang didesain rencana, mungkin beberapa dalam waktu dekat teman-teman Kemdikbud akan berkoordinasi dengan Pemda, Bapak Ibu sekalian terkait hal ini. Kemudian berikutnya yang keempat, peserta seleksi dengan metode observasi dan background check tetap ini seleksi kompetensi. Yang guru yang belum lulus passing grade tahun 2021, peserta umum dapat melamar sebagai PPK guru tahun 2022. Ini baru yang bukan prioritas, tetap melakukan seleksi, kemudian dia harus lulus di 2022 ini. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, nah melihat hal itu, oleh sebab itu, ini perlu ada terobosan tadi. Pertama, penetapan kebutuhan guru misalnya, tidak lagi hanya ditentukan oleh Pemda, melainkan juga Kemdikbudristek. Jadi artinya kami terima usulan kebutuhan itu dari Pemda dan dari Kemdikbud, nanti kami cocokkan, kami koordinasikan. Kemudian proses rekrutmen, ini prosesnya perlu dibedakan antara guru tidak tetap dengan penerimaan baru. Berikutnya penempatan lulusan terbaik ditetapkan di daerah prioritas. Nah, ini lulusan-lulusan PPG misalnya, kemudian lulusan-lulusan yang memang sekolahnya memang sekolah guru khusus yang memang sudah niat ingin mengabdi menjadi guru, ini bisa ditempatkan alternatif 3T yang tidak ada yang melamar tadi. Nah, tentu terobosan 2022 ini perlu dilakukan mitigasi resiko bersama dengan teman-teman BKN, bersama dengan teman-teman di Dikbud, kemudian dan teman-teman KL lain terkait. Ini dilakukan hal-hal yang kira-kira akan terjadi yang tidak diinginkan, ini perlu diantisipasi dan lain sebagainya. Berikutnya, rencana di Mei ini kami menetapkan formasi. Nah, sampai akhir April 2022 ini kami masih membuka formasi untuk Pemda, kemudian untuk KL sampai 10 April,
Nah, terutama yang PMD yang usul guru, Bapak Ibu sekalian, kami masih membuka formasi melalui formasi itu sampai 31 April, dan kami berharap usulan yang masuk tadi disampaikan pada sebelumnya 16,7% itu bisa terpenuhi paling tidak mendekati 100% untuk pengadaan guru, terutama untuk mengakomodir guru-guru yang tahun 2021 kemarin lulus passing grade atau nilai ambang batas. Demikian Bu Eva, Bapak Ibu sekalian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.